Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi melalui sekolah minggu. Walaupun online ya adik-adik melalui video, tetapi kita mengucap syukur kalau pada hari ini semuanya diberi kesehatan. Adik-adik semua sehat? Puji Tuhan ya. Baik, sebelum kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk, siapkan hati kita ya. Lipat tangan, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu melalui online. Tuhan memberkati ibu guru, memberkati adik-adik semua yang sudah ikut sekolah minggu, dan memberkati mama-mama yang sudah menolong adik-adik untuk bisa sekolah minggu bersama. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau membuat prakarya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi mama papa, bagi kami semua dan keluarga maupun ibu-ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Tentu adik-adik sudah bisa lagu Ikan Koki ya. Pakai gerakan ya, walaupun di rumah ya. 1, 2, 3. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah minggu, tentu anak Tuhan. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga itu tempat kita. Selamat pagi anak-anak semua. Semua sehat ya? Saat ini Ibu Ermina yang akan bercerita firman Tuhan di kelas sekolah minggu asuhan dan praindria. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan tolong dan berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17. Anak-anak bisa membuka kitabnya di rumah bersama mama nanti. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Alkitab Perjanjian Baru. Nah, judul pelajaran kita hari ini yaitu hal baik pemberian Tuhan. Nah, Ibu akan menceritakan bagaimana pelayanan seorang Rasul Paulus di sebuah kota yang bernama Athena. Di kota mana? Athena, kota Athena. Nah, anak-anak, di kota Athena banyak orang, hampir semua orang di sana senang membuat patung-patung. Mereka membuat patung yang menyerupai manusia dan ada juga patung yang menyerupai binatang. Ya, seperti ini. Dan beberapa patung-patung yang sangat indah. Mereka membuat patung-patung ada di rumah, mereka tempatkan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Nah, ketika Rasul Paulus melihat orang-orang Athena menyembah, berdoa kepada patung-patung buatan mereka, Pak Paulus sangat sedih hatinya. Dan Pak Paulus ingin supaya orang-orang di Athena di sana itu bertobat. Mereka tidak lagi menyembah kepada patung-patung
yang mereka buat sendiri. Kenapa Pak Paulus melarang mereka menyembah kepada patung? Nah, Pak Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Athena bahwa patung ini hasil buatan tangan manusia. Dan patung yang mereka buat ini tidak punya kuasa untuk menolong, menyelamatkan manusia. Paulus mulai menceritakan tentang Injil. Paulus mulai menceritakan tentang Kristus Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan Tuhan Yesus terangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang yang mendengarkan cerita Pak Paulus, ada yang mengejek, ada yang berkata, Pak Paulus aneh, dia sedang bercerita tentang dewa-dewa asing. Mereka nggak mengerti apa itu Injil, siapa itu Yesus Kristus. Nah, Pak Paulus mulai menjelaskan bahwa di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, baik patung-patung yang mereka buat, manusia, segala tumbuh-tumbuhan, binatang, itu Allah yang menciptakan. Jadi yang punya kuasa atas seluruh dunia ini, yang punya kuasa untuk menyelamatkan manusia adalah hanya Allah sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa, hei orang-orang Athena, kalian jangan lagi menyembah kepada patung yang mati ini. Kalian jangan lagi berdoa kepada pohon-pohon, patung-patung yang menyerupai apapun. Tetapi kalian harus menyembah kepada Allah yang hidup, yang sudah memberikan hal-hal baik kepada kita. Orang-orang yang mendengarkan ada yang percaya, tetapi ada juga yang menolak. Puji Tuhan, ada beberapa orang yang percaya, ada di sana ada Pak Dionisius, ada juga Ibu Damaris, dan beberapa orang yang tidak disebutkan namanya. Jadi Rasul Paulus sangat senang sekali karena Injil yang telah disampaikan kepada orang-orang Athena diterima oleh beberapa orang. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang Athena bahwa hal-hal baik yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi saluran, menjadi menuntun kita kepada keselamatan. Jadi ketika kita melihat keindahan alam, ketika kita melihat betapa maha kuasanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ada matahari, bulan, bintang, kita kagum dan kita patut bersyukur kepada Allah kita yang sudah menciptakan itu. Itu hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu menuntun kita untuk menuju keselamatan. Bagaimana orang mengerti siapa yang menciptakan saya? Dari keadaan sekelilingnya. Kalau kita melihat ada bunga cantik, ada burung yang suaranya bagus, kita akan berpikir siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan seluruh dunia ini adalah Tuhan Allah kita. Jadi hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita itu kita harus menggunakan dengan baik. Kita harus pergunakan dengan baik dan kita patut bersyukur bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia itu hal baik. Tetapi kenapa orang sering menyalahgunakan hal-hal baik itu? Seperti tadi orang-orang Athena, mereka membuat patung. Patung ini bagus untuk hiasan di rumah atau untuk hiasan di jalan-jalan raya. Tapi orang-orang Athena menyalahgunakan patung-patung yang mereka buat. Nah, ini yang Paulus tegur. Hal-hal baik yang Tuhan berikan itu seharusnya
menuntun kita untuk menuju kepada keselamatan, bukan menjadikan patung ini menjadi Tuhan kita, karena patung nggak punya kuasa apapun. Jadi anak-anak, hal baik yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anak di rumah, bisa dalam bentuk kasih sayang papa mama, dan yang paling berharga, yang paling kita harus ingat adalah kasih sayang, hal baik yang Tuhan berikan adalah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, anak-anak pasti senang kan kalau ada teman-teman juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita senang, ibu senang kalau ada anak-anak yang mengajak teman-temannya untuk datang sekolah minggu. Ayo teman-teman kita sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari situ kita akan belajar mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, dari hal-hal yang baik yang kita alami setiap hari itu, ingat anak-anak bahwa itu harus kita gunakan untuk menuntun kita kepada keselamatan. Kita harus melihat bahwa betapa besar kuasa Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia itu bukan dengan bantuan orang lain, tetapi Allah melakukannya dengan kuasanya yang menciptakan kita. Nah, patung ini gak punya apa-apa, gak punya kuasa apapun untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu kita gak boleh menyembah kepada patung-patung ini. Anak-anak di rumah juga bersama mama-mama, kita menyembahnya kepada Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah memberikan kita keselamatan. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini yang Ibu sampaikan. Kita akan membaca ayat hafalan. Untuk hari ini ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kita berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Dia di sini adalah Allah. Sekali lagi, kita di dunia ini berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Sekali lagi anak-anak ya, ikuti. Kita berada di dunia ini karena kekuasaan Dia, kekuasaan Allah, bukan yang lain. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami tuntunan supaya kami mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Bisa tetap sehat kan? Hari ini ketemu lagi sama Ibu Guru Novita. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau buat prakarya sederhana. Pasti anak-anak nungguin kan tiap minggunya. Nah, hari ini Ibu Guru mau bikin alat musik. Untuk kita apa? Memuji Tuhan. Nah, alat musiknya sederhana loh. Kita perlu siapin botol. Nih, Ibu Guru ada botol bekas. Lalu kita isi beras. Bisa diisi dengan kacang hijau atau kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain ya. Ibu Guru pakai beras. Nah, nih. Terus Ibu Guru siapin kertas origami. Origaminya Ibu Guru sudah potong seperti ini. Ini ada bintang, ada bulan, ada gambar hati, dan ini juga ada gambar apa anak-anak? Matahari. Nah, kita mau tempel yuk. Ibu Guru tempel ya. Nah,
gampang kok bikinnya di rumah. Anak-anak bisa sama papa, ada mama, ada mami, ya. Kita tempel, kreasi anak-anak aja, botolnya mau dibuat kayak gimana terserah anak-anak, terserah mama papa. Kertas origaminya mau dibentuk apa. Nah, ibu guru tempel di sini dan tempel lagi satu lagi di sini kita. Wah, ya tuh ada matahari, ada hati, ada bulan, ada bintang, semuanya ciptain Tuhan Yesus. Bu guru gimana sih cara gunainnya? Nah, kita tinggal gini aja. Nah, bisa kan sambil memuji Tuhan kita menggunakan alat musik ini. Nah, kita harus memuji Tuhan karena itu adalah baik di mata Tuhan. Siapkan memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sekali lagi memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Aba, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Aba, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih adik-adik sudah memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengucap syukur kalian hari ini sudah mengikuti sekolah minggu asuhan dan praindria dengan baik. Kalian sudah memuji nama Tuhan, memuliakannya, membuat prakarya dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu-ibu guru yang lainnya. Sebentar kita akan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Namun sebelumnya Oma mau bertanya, hal baik apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Nah, yaitu kasih sayang papa dan mama serta keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, mari sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu asuhan dan praindria yang sudah kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan orang tua mereka dengan berkat yang luar biasa daripadamu, sehingga anak-anak tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan menyertai kami, ampuni dosa dan kelemahan kami dan kenakalan anak-anak juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan anak-anak di dalam sekolah minggu asuhan dan praindria. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.